Halo Sobat BBPK Ciloto 1, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam ruang diskusi yang inspiratif dan penuh makna. Saya, Feti Fauzia Hidayat, ditemani dengan rekan saya, ada Arinta, Arlisa, Desi, dan Hafsoh. Pada episode kali ini, kita akan mengulas topik menarik yang relevan dengan kehidupan, profesi, dan tantangan masa kini, terutama berhubungan dengan pelayanan bagi ASN. Dikemas dengan ringan, mendalam, dan tentu bermanfaat. Siapkan waktu terbaik Anda, mari kita mulai obrolan yang membuka wawasan dan menginspirasi langkah ke depan. Selamat mendengarkan. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini, merupakan sebuah kehormatan bagi kami dapat menghadirkan narasumber yang kompeten dan inspiratif. Beliau adalah Mbak Putri, dengan pengalaman dan kontribusi yang luas di bidang pelayanan. Kehadiran beliau diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru, pemahaman yang mendalam, serta inspirasi bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber kita. Kepada Mbak Putri, selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Baik, untuk mengawali mungkin kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Boleh sharing singkat mengenai Mbak Putri, background pengalaman kerja, masa kerja, dan pengalaman Mbak selama bekerja di tempat kerja saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari. Saya bekerja di Harapan Kita sejak 1 September 2009. Dari awal saya bekerja, saya di posisi kasir rawat jalan. Lalu pengalaman bekerja di sini menyenangkan, banyak teman karena saya posisi di pelayanan, jadi banyak bertemu dengan orang-orang, banyak ilmu yang saya dapat, banyak kenal dengan banyak unit di sini, yang pasti menyenangkan. Ya, baik, menurut Mbak Putri nih, gimana sih cara pelayanan di rumah sakit? Cara pelayanannya ya, karena saya di bagian kasir, di saat pasien datang, karena saya melayani ada yang 2 pasien, ada 2 loket yang saya layani, loket BPJS dan loket poli eksekutif. Di saat BPJS, saya proses pasien membawa berkas yang diperlukan, yaitu rujukan, lalu berkas pemeriksaan yang akan dilakukan, lalu kami daftarkan pada aplikasi atau sistem di rumah sakit. Lalu apabila pasien di poli eksekutif, pasien datang ke kami membawa karcis setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter di ruangan. Lalu kami memberikan informasi terkait biaya pemeriksaan totalnya berapa, lalu pasien melakukan pembayaran. Menurut pandangan Mbak, bagaimana cara Rumah Sakit Harapan Kita ini tetap mampu menjadi pilihan bagi masyarakat di tengah banyaknya pilihan rumah sakit lain, serta mampu berdaya saing? Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh rumah sakit? Yang pasti di sini banyak dokter-dokter yang memang dokter subspesialis jantung ya, terutama karena kami kan di sini Rumah Sakit Pusat Jantung Nasional. Banyak dokter-dokter yang memang sudah profesional, yang sudah dokter-dokter hebat yang ada di sini. Lalu kami di sini alat-alatnya juga alat-alat pemeriksaan, alat-alat penunjang kesehatannya sudah canggih. Jadi untuk pasien-pasien melakukan pemeriksaan di sini sudah bisa terlihat untuk penyakitnya apa di sini, gitu, lebih tepat, lebih akurat lagi. Baik Mbak, sangat menginspirasi sekali. Selanjutnya, apa saja hambatan-hambatan dalam memberikan pelayanan selama ini dan bagaimana solusi penyelesaian dalam hal tersebut sehingga tetap menjaga kepuasan dari para pelanggan? Hambatannya ya lumayan banyak ya, karena kan kami di sini bertemu dengan pasien dengan berbagai karakter. Misalnya pasiennya, apabila untuk pasien yang BPJS rujukan habis, itu ya kami harus edukasi terkait untuk membuat lagi rujukan terbarunya. Lalu apabila pasiennya berobat di poli eksekutif misalnya, kendalanya ya misalnya ada pasien yang tidak sabar menunggu, itu kami mencoba memberikan pengertian untuk pasien-pasien tersebut gitu. Oke Mbak,
Lalu, inovasi apa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Jantung Harapan kita ini agar tetap menjadi pilihan masyarakat? Yang pasti ya karena di sini kami sudah mempunyai dokter-dokter yang sudah profesional ya di bidangnya, terutama di dokter-dokter spesialis jantung. Lalu alat-alat di rumah sakit juga alat-alatnya sudah canggih, jadi bisa melihat terkait untuk mendeteksi penyakit jantung dari si pasien itu sendiri. Tidak terasa, kita telah berada di penghujung episode. Terima kasih kepada narasumber atas insight dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada Anda para pendengar setia yang telah menyimak hingga akhir. Semoga obrolan hari ini memberi manfaat, membuka perspektif baru, dan bisa diterapkan dalam keseharian maupun profesi kita. Saya, Feti, dan rekan-rekan saya, Arinta, Arlisa, Desi, dan Hapsoh, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus bertumbuh. Salam ASN.